Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai kesempatan untuk melakukan amalan saleh, untuk memperbaiki diri, untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah balas seluruh upaya kita, seluruh kebaikan yang kita buat, yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan pahala yang paling baik, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran kita hari ini ialah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang ditulis oleh Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada pertemuan kali ini akan membahas hadis yang ke-15. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbicara, bertutur kata dengan baik, aw liyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat,
hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana adab seorang muslim, yang mana Islam telah mengajarkan kepada kita adab yang begitu agung, sebagaimana yang telah kita dengarkan hadisnya tadi. Dan hadis ini sangat mirip dengan hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari kebaikan Islam seseorang, maka hendaknya dia meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini sangat mirip dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan hadis yang kita bacakan tadi sama, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Sama berarti kita harus meninggalkan perkara yang sia-sia. Kata Nabi, kalau tidak baik, diam. Berarti kalau perkataan tersebut tidak ada gunanya, lebih baik diam. Menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sebuah adab bagi seorang muslim. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, yang mereka takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mereka takut akan apapun yang terjadi nanti di hari kiamat, di hari akhir. Dan bahkan mereka berharap bahwa mereka diselamatkan nanti di hari akhir, yaitu sifatnya yang kita bacakan tadi 3. Berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangganya. Yang ketiga, memuliakan tamunya. Inilah sifat ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ciri-ciri orang yang takut akan apapun yang terjadi nanti di hari kiamat, dan dia berharap untuk diselamatkan di hari akhir. Yang ini dengan sifat yang 3. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat kembali 3 sifat ini, maka kita temui bahwa sifat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang kedua berkaitan tentang haknya hamba. Yang pertama berkaitan tentang haknya Allah, yang kedua berkaitan tentang haknya manusia dan hamba. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu. Bagian yang pertama tentang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertutur kata dengan perkataan yang baik atau kita diam.
haknya Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Kita tidak memaksiati Allah, kita selalu menaati Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita selalu merasa diawasi, kita selalu merasa dilihat bahwa kita selalu melakukan ketaatan dan selalu meninggalkan dosa dan maksiat. Itulah haknya Allah. Dan yang paling sulit untuk melakukan hal tersebut ketika berkaitan dengan lidah atau lisan. Susah. Nahan lisan ini sulit. Maka beriman kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia diam atau bertutur kata dengan perkataan yang baik. Maka inilah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sulit menjaga lisan tersebut, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah. Berat sekali kita untuk menjaga lisan kita. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini memulai perintahnya dengan bertutur kata dengan perkataan yang baik. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini memerintahkan kita, mulailah dulu berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya tidak mampu, baru kita diam. Kenapa bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya hamba tidak melihat kebaikan dalam ucapannya, tidak bisa dia bertutur kata baik dalam ucapannya, maka dia memilih diam. Kenapa? Kalau dia tetap bicara dan itu tidak ada kebaikannya, maka ketahuilah bapak dan ibu, apapun yang dia bicarakan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihisab semuanya. Maka daripada kita dihisab oleh Allah setiap ucapan kita, maka kata Nabi, lihat dulu yang diucapkan ini baik atau tidak. Kalau jelas baik, ucapkan. Kalau jelas bagus, ucapkan. Kalau seandainya yang diucapkan adalah hal yang tidak baik dan tidak bagus, maka diam. Kalau tidak, dihisab. Maka Nabi SAW memerintahkan kita dulu untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kita nilai dulu ini bagus atau tidak. Kalau tak bagus, saya diam. Jangan lagi bertutur kata-kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik kalian, cerita kalian, tidak ada kebaikan dari kebanyakan itu, kecuali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min amrin bisadaqatin, dari perkara terkait dengan sedekah, au ma'rufin, atau perintah atau perkara tentang perkara yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau kalian berbicara berbisik-bisik dalam rangka memperbaiki hubungan antara manusia, hubungan retak. Kita bicara dengan saudara kita, bagaimana cara memperbaiki hubungannya. Maka itulah yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini Nabi SAW mengatakan, falyaqul khairan aw liyasmut.
Nabi SAW mengaitkan bertutur kata dengan perkataan yang baik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Allah kaitkan dengan erat. Ini menunjukkan bahwa bapak dan ibu, apapun yang kita ucapkan akan berpengaruh terhadap iman kita. Dan inilah keyakinan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa iman itu akan bertambah dan akan berkurang. Dia akan bertambah kalau kita melaksanakan ketaatan, dan dia akan berkurang kalau kita melaksanakan sebuah kemaksiatan. Dan ketika kita bertutur kata yang tidak ada faedahnya, maka perkataan tersebut mampu mengurangi iman kita. Kecuali seperti di ayat tadi disebutkan, man amara bisadaqatin, siapa yang memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, atau perkara yang ma'ruf, maksudnya yang diketahui kebaikannya di dalam syariat. Seluruh perkara yang diketahui di dalam syariat kebaikannya, baik itu perintah yang bersifat wajib atau perintah yang bersifat sunnah, dan termasuk di dalamnya melarang dari yang diharamkan oleh Allah, itu juga perkataan yang baik. Atau perkara yang dimakruhkan oleh Allah, itu juga perkataan yang baik. Jadi di antara perkataan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan orang untuk sedekah. Itu bagus. Atau memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf. Maksud yang ma'ruf ini apa? Yang dikenal di dalam syariat kebaikannya. Di antaranya memerintahkan kepada yang wajib atau yang sunnah, dan melarang daripada yang haram dan yang makruh. Di antaranya mengajarkan manusia agama, itu termasuk perkataan yang baik. Memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia daripada yang munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au islahim bainan nas, atau memperbaiki manusia, ini termasuk apa? Perkataan yang baik. Jadi kalau bapak dan ibu berusaha memperbaiki hubungan manusia, maka ini juga termasuk perkataan yang bagus. Boleh kita bertutur kata di dalam kondisi tersebut. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW tentang bertutur kata dengan perkataan yang baik atau diam menunjukkan, ya kita bisa ambil faedah di dalamnya, bahwa wajib atas setiap muslim untuk menjaga lisannya, dari perkataan yang berlebih, walaupun itu boleh. Ustadz kan tidak apa-apa. Iya, walaupun boleh, tetap kita menjaga lisan kita. Kata Nabi, kalau tidak bagus, maka diam. Berarti yang boleh lebih baik diam daripada bicara yang boleh. Karena itu tanda dari keimanan seorang hamba. Tanda kita beriman, bapak dan ibu. Kita berbicara. Kalau seandainya kita berbicara sudah selesai yang bagus-bagus, tinggal yang boleh saja, maka tinggalkan. Itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa bapak dan ibu? Perkara yang paling sulit dari kita, dari manusia ini, adalah menjaga lisan. Itu sulit, susah. Makanya di dalam hadis Mu'adz, nanti kita bahas lagi hadis Mu'adz ini di hadis ke-20 sekian.
Ya, baru pagi tadi saya ngajarkan santri hadis ini. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan tentang Islam itu seperti apa, ketika Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasul SAW, "Qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang saya tidak akan bertanya lagi tentang Islam selain dirimu. Artinya dia minta jelaskan Muadz bin Jabal tentang Islam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Waqad sa'alta an 'azim." Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Ya, artinya sebelumnya saya lupa, kata Muadz bin Jabal, "Yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Ya, kalau tidak salah, dullani ala amalin yudkhiluni fil jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang memasukkan saya kepada surga dan menjauhi diri saya dari neraka. Kata Nabi SAW, engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang besar. Sesungguhnya itu didapatkan bagi siapa yang telah dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah. Kemudian kata Nabi SAW, "An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah," sampai terakhir rukun Islam yang 5. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Ala adulluka," ya, maukah engkau, ya, syukran, jazakallah khair. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala adulluka ala abwabil khair," maukah engkau saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan wahai Muadz? Iya, kata Muadz. Apa itu? Yang pertama, melaksanakan salat malam, ya, bersedekah dan seterusnya, nanti kita bahas. Kemudian, ala adulluka bi ra'si, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih, maukah saya tunjukkan kepada engkau inti dari sebuah permasalahan, kemudian tiang-tiang dari permasalahan, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, puncak dari seluruh permasalahan, dijelaskan oleh Nabi. Sampai terakhir, "Wahai Muadz, maukah saya tunjukkan kepada engkau, ya, perkara yang menata itu semua, mengatur, menjaga itu semua." Artinya kita sudah melaksanakan sholat, puasa, haji, bersyahadat, tapi apa perkara yang bisa menata seluruh amalan kita supaya tetap terjaga? Kata Nabi SAW, "Fa akhadha bilisanihi," dia ambil lisannya, ya, kemudian beliau mengatakan, "Kuffa alaika hadha," hentikan ini. Apa itu? Lisan. Kemudian Muadz bin Jabal bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natahaddatsu bihi aw natakallamu bihi." Wahai Rasulullah, apakah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita ucapkan? Akan dipertanyakan apa yang akan kita ucapkan, wahai Rasul? Kata Muadz kepada Rasul alaihi salatu wasalam, faqala, Rasul mengatakan, "Thaqilatka ummuk," ibumu telah kehilangan dirimu. Maksudnya di sini bapak dan ibu, ya, thaqilatka ummuk, ibumu telah kehilangan dirimu. Ini sebuah ungkapan yang dipakai untuk orang Arab, ya, di dalam menjelaskan sesuatu yang ada perkara penting, perkara besar yang dia ingin jelaskan. Ya, bukan artinya Nabi mendoakan Muadz, ibumu kehilangan dirimu. Bukan itu maksudnya. Artinya ini ungkapan dimaksudkan oleh Nabi, saya mau menjelaskan sesuatu yang besar. Apa itu? Ya Muadz, wahai Muadz, wahal yakubbun nasa, apakah manusia terjerumus, tersungkur finnar, di dalam neraka, ala wujuhihim, dengan kepala wajah mereka dahulu,
wa ala manakhirihim, dan dengan hidung mereka terlebih dahulu, illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan oleh perkataan lisan mereka yang tidak berucap dengan ucapan yang berfaedah. Artinya yang dibicarakan oleh orang-orang tersebut yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Artinya Nabi SAW mengancam kita, Bapak dan Ibu, untuk menjaga lisan, karena dengan disebabkan lisanlah kita terjerumus di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa lisan adalah perkara yang paling berbahaya kalau kita gerakkan. Dia tidak bertulang, Bapak dan Ibu, ringan, mudah untuk bergerak, tapi dia sangat berbahaya. Ketika kita gerakkan lisan tersebut, bisa menjadi bumerang, ancaman yang keras untuk kita, bukan untuk penyelamat kita. Bahkan memperbanyak ucapan-ucapan yang mubah, yang sifatnya boleh saja, bisa menyebabkan kita berbicara dengan perkataan yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya bicara saja biasa, pergi ke lapau bicara sama kawan, awalnya bicara biasa tentang anak, ya, kemudian tentang masakan misalnya. Tak lama setelah itu tentang anak cerita, iya si Anu kemarin ganggu lihat anak saya. Kemudian si Anu tu mulai dia kepada yang diharamkan. Padahal baru membicarakan tentang anak boleh. Alhamdulillah anak saya kemarin dapat juara 1. Cuman temannya si Fulan itu dapat juara 2. Ya. Tapi saya tidak yakin dia dapat juara. Asalnya apa? Boleh berembet kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi, mungkin kita merasakan pernah terjadi pada diri kita. Iya, pernah terjadi pada diri kita. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita jaga lisan kita. Di antaranya yang diharamkan oleh Allah ialah kita menggibah, membicarakan saudara kita, kemudian namimah, mengadu domba, itu termasuk yang dilarangkan. Kemudian mengada-ngada di dalam agama, berbicara tanpa ilmu. Kita bicara tentang agama tapi tidak punya ilmunya, itu termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW memotivasi kita untuk terus menjaga lisan kita. Karena dengan kita menjaga lisan kita, berarti kita telah menjaga seluruh tubuh kita. Lisan kita kalau sudah dijaga, seluruh tubuh kita akan dijaga. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihaini aw lahyaini wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menjamin untukku, untuk Nabi maksudnya, apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya apa? Mulut. Ya, dia jaga ini, dia jamin untuk Nabi alaihi salatu wasalam ini dijaga. Wa ma baina rijlaih, dan apa yang berada di antara dua kaki, maksudnya kemaluan, dia jaga dari yang haram. Kata Nabi SAW, kalau dia jamin itu, maka adman lahul jannah, maka saya yang akan menjamin untuknya surga. Berarti kalau menjaga lisan, Nabi SAW akan menjamin untuk kita surga. Makanya kata Nabi SAW kepada Mu'adz, masuk surga itu mudah, tapi bagi siapa yang Allah berikan taufik dan hidayah.
disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit. Jaga lisan saja mudah. Ya, menjaga tidak berat dia. Secara kita pikirkan tidak sulit jaga lisan, tapi gimana? Ya, secara pikiran kita, kalau kita renungkan apa susahnya menjaga lisan, tapi praktiknya sulit. Semua itu dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, baru kita masuk ke hak yang kedua, haknya manusia di dalam hadis ini. Tadi haknya pertama, haknya Allah untuk menjaga lisan. Kemudian hak yang kedua adalah hak sesama makhluk. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tetangganya, tamunya yang terakhir. Artinya siapa yang memiliki tetangga, ya hendaklah dia menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu memuliakan, ya berbuat baik terhadap tetangganya. Memuliakan, ya dalam bahasa Arab al-karam. Dalam bahasa Arab artinya ijtima'us sifatil mahmudati allati yahsun ijtima'uha fi syai'. Artinya terkumpulnya sebuah sifat-sifat terpuji yang hendaknya sifat-sifat tersebut terkumpul pada sesuatu. Maksudnya seluruh bentuk sifat yang terpuji terkumpul pada satu sisi. Itulah yang dinamakan al-karam. Itu yang namanya memuliakan. Maka daripada itu Allah memiliki sifat namanya karim. Apa maksud sifat karim? Dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Artinya ketika kita memuliakan tamu, seluruh sifat-sifat yang terpuji kita berikan kepada tetangga kita, bukan tamu ya, tetangga kita. Kita berikan seluruh sifat-sifat yang terpuji kepada tetangga kita. Karena dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim fi asma'illah. Maksudnya sempurna dan terkumpul seluruh nama-nama yang terpuji pada diri Allah, pada zat Allah. Artinya nama-nama yang mulia, nama-nama yang terpuji ada pada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga Karim, tinggi di dalam sifatnya. Tinggi di dalam sifatnya. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maksud daripada memuliakan tamu, kita berusaha untuk memastikan seluruh sifat yang sempurna untuk tetangga kita. Untuk tetangga kita. Ketika kita bertetangga. Kepada tamu seperti itu pula. Ketika kita memiliki tamu, kita berikan, kita berusaha untuk memastikan seluruh sifat yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia kita berikan kepada tamu. Ya, di dalam menjamu tamu. Maka kata para ulama, di antara memuliakan tamu ialah bertutur kata dengan perkataan yang baik, berkomunikasi dengan komunikasi yang baik. Itu di antara memuliakan tamu. Di antara memuliakan tamu ialah menjaga keluarganya. Artinya keluarganya kita jaga juga, bukan keluarga kita saja. Keluarga tetangga ini kita jaga. Ya, termasuk bertutur kata dengan tetangga, tertukar-tukar. Kemudian wa irdih, kehormatan tetangga kita juga kita jaga. Kalau tetangga kita punya rahasia, kita jaga, jangan sampai kehormatannya bocor ke orang lain. Ini ndak, tetangga ada aib, kita bongkar semuanya ke masyarakat. Tidak boleh.
harus kita tutup. Itu bentuk memuliakan tetangga. Seluruh perbuatan yang baik, sifat-sifat yang sempurna kita berikan kepada tetangga kita. Termasuk kita lihat rumahnya, kita kunjungi rumahnya. Ya, di antaranya kita menjaga tetangga kita dari hak-haknya yang secara umum. Hak tetangga secara umum, Ibu, bukan hanya lisan. Kita lihat kondisi rumah, enggak, tapi secara umum. Contohnya apa? Seperti dindingnya. Bagaimana dindingnya? Dan tidak kita zalimi dindingnya, dinding tetangga. Atau jendelanya. Ya, atau jendela kita yang berlebih ke sampai tanah tetangga, kita lihat juga. Atau atap kita, ya, yang terlalu panjang sampai ke rumah tetangga. Atau tempat mobil kita berhenti, kita lihat apakah mengganggu tetangga. Kita parkir di depan rumahnya terus, sehingga terganggu dia. Ini termasuk apa? Memuliakan tetangga. Termasuk dengan anak-anak kecil yang ada di rumah tetangga, itu juga kita perhatikan. Artinya seluruh sifat yang baik kita berikan kepada tetangga. Di antaranya kita memperhatikan makannya, apakah makan tetangga kita atau tidak, kita berikan. Termasuk pakaian juga, ya, kita berikan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah ibnu Umar, beliau satu ketika dia menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau mengatakan, ahdaitum li jarinal yahudi, kalian memberikan hadiah untuk tetangga kami orang-orang Yahudi. Artinya diberikan hadiah kepada tetangganya walaupun dia orang yang kafir. Ya, walaupun dia bukan muslim, tapi ketika dia bersebelahan rumahnya sama kita, dia mendapatkan hak, mendapatkan bagian secara duniawi. Ya, bukan secara akhirat, agama enggak, tapi secara dunia. Kita ada makan, kita kasih ke beliau. Kita ada makan, kita kasih ke beliau. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hak dari seorang tetangga dan juga tamu. Ya, masih ada disebutkan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita khusus membahas tentang hak tetangga dan tamu, insyaallah. Jadi pertemuan kali ini kita hanya lebih terfokus kepada menjaga lisan, supaya Bapak dan Ibu tak lupa pulang ke rumah bahwa lisan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih Bapak dan Ibu sebentar lagi bulan Ramadan. Ya, maka latihlah diri untuk menjaga lisan. Ini pesan yang sangat penting. Makanya saya lebih berkonsentrasi kepada lisan. Kenapa? Ancaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, contohnya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti rajulun yaumal qiyamah, datang seorang pemuda pada hari kiamat dan membawa pahala sebesar gunung. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad syatama hadza, dia caci maki yang ini. Ya, wa qad akhadha mala hadza, dia ambil harta ini. Artinya sempat lisannya menzalimi orang lain, termasuk menghibah orang lain, menggandu domba orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
diambil pahala orang tersebut sedikit demi sedikit. Ibu siang malam ibadah, bapak baca Quran terus, sudah banyak pahala, tapi lisan tak berhenti pula bekerja. Kata Nabi SAW, diambil sedikit demi sedikit pahalanya, terus diambil sampai habis. Kalau seandainya pahala sudah habis, apa yang terjadi? Dosa mereka diberikan kepada kita. Pahala tidak ada, dosa makin banyak. Inilah kata Nabi SAW, orang-orang yang muflis, yang rugi di hari kiamat. Mereka sudah capek-capek ibadah siang malam, gara-gara lisan tak bisa dijaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia orang yang rugi. Dah capek tapi tidak dapat apa-apa. Maka pesan saya lebih ke yang satu tadi. Yang pertama, kalau tidak bisa bertutur kata dengan perkataan yang baik, lebih baik diam. Itu pilihannya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kita akan ulang kembali pembahasan tentang memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya memohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.